Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan, saya Zumratul Faiza SPD, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 2503100635 mengajar di MTS Mambaul Muflihin Sambong Bangi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah berdoa? Oke, silahkan doanya dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin. Billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Oke, Bu Zoom cek kehadiran dulu ya. Yang pertama Adelia Desti Nur Anggraini. Aska Fikril Anam. Bastian Aditya Saputra. Chandra Eka Setiawan. Daimul Mutakin. Fadil Ardian Maulana. Linda Husnul Hatimah. Maulidatul Hasanah. Natasha Ayudira. Raffi Erlangga Putra. Rizky Alfian Putra. Zihlan Ardiansyah. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk.
Oke, tema hari ini adalah terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Kita akan belajar tentang sabar dan optimis. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah ada ya kesulitan yang sering kalian temukan ketika belajar? Apa contohnya? Kesulitan? Kesulitan dalam menghafal. Oke, kesulitan dalam menghafal. Tapi apa kalian tetap mau belajar dan mau menghafal? Ya, itu termasuk salah satu bentuk dari sabar dan optimis. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebenarnya hanya untuk berjuang. Sejatinya manusia diciptakan untuk berjuang. Tapi Allah itu menciptakan manusia untuk berjuang tidak semata-mata hanya diciptakan tanpa privilege, tanpa alat, tanpa bantuan. Jadi kita ini termasuk salah satu manusia, termasuk salah satu makhluk yang beruntung karena manusia dibekali oleh Allah dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini membuat kita bisa berpikir, membuat kita bisa menemukan cara-cara supaya kita bisa belajar bagaimana caranya untuk menghafal, bagaimana caranya belajar supaya bisa fokus. Itu termasuk salah satu privilege kita sebagai manusia untuk menggapai kesuksesan. Oke, kita langsung masuk materi. Sabar dan optimis. Sabar itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu as-sabru. As-sabru, yang pertama as-sabru, yang artinya menahan diri dari keluh kesah. Kalau di sini tahan menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. Terus ada lagi as-sibru, yang artinya obat yang pahit dan tidak enak. Yang namanya minum obat itu ada yang enak atau tidak? Minum obat itu pasti rasanya pahit, tapi rasa pahit dari obat itu bisa menyembuhkan. Jadi sabar itu tahan menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. Seperti kalian tadi, kalau pelajar itu biasanya cobaannya di mana? Belajarnya nggak fokus, terus menghafalnya kesulitan. Nah, itu termasuk salah satu cobaannya para pelajar, para santri. Tapi ketika kalian sabar, itu berarti kalian sudah menahan. Oh, aku sudah menahan cobaan. Ketika sampean sekarang kok putus asa, ketika sampean sekarang nggak mau sabar, nggak mau tahan menghadapi cobaan dalam belajar, nanti sampean itu akan menderita karena kebodohan. Jadi sampean sebagai pelajar, sebagai santri itu harus sabar dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya ada optimis. Optimis itu apa? Berharap akan kebaikan. Ya, jadi kita itu harus selalu optimis, harus mengharapkan kebaikan, harus selalu berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif, itu energi yang ada di dalam tubuh kita juga ikut positif. Ketika sampean kok energinya negatif, mesti sampean hatinya aku udah nggak bisa ini, ya sudah aku nggak mau berusaha lagi. Beda kalau sampean optimis, aku belum bisa, aku harus belajar lebih giat, aku harus belajar sama temanku yang bisa. Jadi sampean nggak menutup diri, tapi sampean harus membuka diri. Aku harus berbaur sama temanku yang bisa, sama temanku yang pinter. Itu salah satu cara berharap kebaikan. Jadi sampean ketika kok merasa nggak bisa, tapi temennya sudah ada yang bisa, sampean harus mau sharing, sampean harus mau tanya, sampean harus mau ikut belajar.
Aku belum bisa bab ini, tolong diajari kalau sudah bisa. Begitupun sebaliknya. Kalau temennya ada yang belum bisa dan kalian sudah bisa, harus diajari. Jadi harus ada timbal balik. Oke. Sabar dan optimis ini mereka saling menguatkan. Jadi optimis memberi motivasi untuk sabar dan sabar menjaga optimis agar tidak menjadi kesombongan. Jadi salah satunya tadi, ketika sampean kok saling tukar informasi sama temen, sampean itu nggak akan ada yang namanya sombong, sampean nggak akan arogan. Oh aku iso dewe, aku bisa loh tanpa bantuan. Jadi sampean kalau sabar, optimis, sampean mau sharing sama temen, itu nanti sampean nggak akan punya sifat sombong atau arogan. Selanjutnya kita dengerin surat Al-Balad ya. بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Oke, selanjutnya silahkan dibaca bersama-sama. Ayo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Dibaca artinya. Ayat pertama, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah kamu manusia itu menyangka bahwa sekali-sekali yang berkuasa atasnya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan hal yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Intisarinya, nomor 1, hidup bukan tanpa masalah. Oke, yang pertama, kita hidup itu pasti ada yang namanya masalah. Kalau pelajar tadi masalahnya apa? Susah fokus belajar, menghafalkannya juga kadang susah. Terus setiap manusia diuji sesuai kemampuannya. Jadi kalau sampean merasa diuji, oh aku nggak bisa hafalan, ini sedang diuji. Jadi ujian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau sampean diuji
kok sampean merasa nggak mampu, itu sampean berarti sudah melanggar keoptimisan. Jadi sampean itu sudah berada di fase yang namanya pesimis. Sampean sudah pesimis, aku kok gak iso, aku kok nggak bisa ya. Itu sampean sudah menutup diri, sudah pesimis. Tapi ketika sampean kok ngomong aku pasti mampu, aku pasti bisa. Nah, itu sampean optimis. Ketika sampean optimis, itu sistem kerja otak kalian akan memproses. Itu sistem kerja otak kalian akan memproses keoptimisan itu. Jadi pentingnya berpikir positif itu ya seperti itu. Allah memberi pilihan jalan kebaikan atau keburukan. Nah, ini jalan kebaikan. Jalan kebaikan apa? Jalan kebaikan berarti pilihannya sampean terus belajar. Kalau nggak bisa tanya teman, ya. Atau jalan keburukan. Jalan keburukan berarti apa? Pasrah. Pasrah tanpa melakukan apapun. Ya sudahlah, aku nggak bisa. Besok kalau aku dihukum tidak apa-apa. Itu termasuk jalan keburukan yang kalian pilih. Jadi Allah itu memberi pilihan, jalan baik dan jalan buruk. Selanjutnya manusia harus berusaha dan bertanggung jawab. Sampean harus berusaha. Ketika sampean dikasih tugas, tapi kok sampean sudah bilang aku nggak bisa Bu, itu berarti sampean belum berusaha atau tidak mau berusaha. Selanjutnya ada makna sabar dalam Quran Surat Al-Balad. Yang pertama, sabar menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, sabar dalam proses memperbaiki diri. Sampean harus menjadi insan, menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi setiap hari itu harus jadi orang yang lebih baik. Kemarin kok aku kayaknya belum baik ya, hari ini berarti harus baik. Misalkan aku mau satu hari melakukan satu kebaikan lah minimal, seperti itu. Harus berproses terus. Selanjutnya tidak berputus asa saat menghadapi ujian. Kalau pas ujian, contohnya berputus asa itu apa? Mencontek itu salah satu ciri-ciri orang yang putus asa. Ketika sampean malam sudah belajar, tapi pagi mengerjakan kok masih belum bisa. Kira-kira sampean gimana? Mencontek atau mengerjakan sebisanya? Oke. Kalau sampean mau mengerjakan sebisanya, itu berarti sampean sudah jujur, sampean sudah sabar, sampean sudah optimis, sampean sudah punya 3 poin itu, dan 3 poin itu bisa sampean jadikan bekal di masa depan. Selanjutnya makna optimis. Yakin Allah memberi petunjuk. Yakin Allah memberi petunjuk. Termasuk salah satu usahanya sampean harus belajar. Sampean belajar itu juga termasuk ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar supaya Allah ngasih petunjuk. Orang yang belajar itu sangat-sangat dimuliakan. Orang yang mau belajar, oleh orang yang punya ilmu itu sangat-sangat dimuliakan. Ya. Itu salah satu cara Allah memberi petunjuk. Ketika sampean belajar sama nggak belajar, mudah yang mana? Pasti mudah belajar. Jadi kalau sampean nggak belajar itu kira-kira kalau mengerjakan awuran atau sesuai yang sampean ingat? Kalau nggak belajar, mesti sampean ngawur. Tapi kalau sampean belajar itu paling nggak 1 kata 2 kalimat itu pasti ada yang nempel. Sampean mesti ingat, oh aku semalam belajar yang ini, kalimatnya tuh seperti ini. Sampean kalau mau ngisi ujian itu sampean pikir dulu, sampean cerna, sampean tulis seingatnya. Nggak harus benar Cah kalau soal-soal seperti itu. Bapak Ibu guru itu sudah punya penilaian ya. Terus selanjutnya ada optimis memilih jalan kebaikan. Ini optimis memilih jalan kebaikan tadi dengan tidak apa? Dengan tidak mencontek. Ya, kalau sampean milih mencontek berarti sampean memilih jalan keburukan. Nah, ini hubungannya kesulitan hidup itu sebagai ujian pengampunan. Jadi kalau kalian sedang merasa sulit hidupnya, itu adalah sebagai pengampunan dari Allah. Kesombongan versus ketakutan kepada Allah. Beda ya, sombong sama Allah dengan takut sama Allah itu beda. Kalau sombong itu sampean seolah-olah nantang sama Gusti Allah.
oh aku kilo, aku ini loh bisa sendiri, padahal itu atas kehendak Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu sudah atas kehendaknya. Takut sama Allah. Kita semua harus takut sama Allah. Termasuk nyontek itu kita, sampean itu nyontek itu aja takutnya ambek bapak ibu guru, nggak boleh. Sampean itu nyontek takutnya harus sama Allah. Soalnya yang maha melihat ya. Sampean nyontek itu termasuk salah satu kebohongan, nggak jujur. Terus selanjutnya dua jalan. Dua jalan itu ada salah satu versi terbaik, yaitu pilihan untuk diampuni. Berarti kalau pilihan untuk diampuni, kita harus memilih jalan kebaikan. Oke. Contoh sikap sabar, menerima konsekuensi dari kesalahan. Konsekuensinya kalau nyontek terus bapak ibu guru tahu, biasanya apa? Diapakan lembar jawabannya? Lembar jawabannya diambil, selesai belum selesai. Terus ada hukuman, biasanya ada pengurangan nilai. Terus tetap taat meski dalam kesulitan. Jadi kalau kalian merasa dalam sulit, itu sampean harus semakin taat. Selanjutnya contoh sikap optimis, yakin bisa menjadi lebih baik, harus bisa ya ini. Gak boleh sampean kok hari ini saya sudah baik, terus besok saya mau jadi orang yang usil lagi, itu nggak boleh. Selanjutnya tidak putus asa dari rahmat Allah, kayak tadi sampean harus semakin taat. Selanjutnya semangat memperbaiki diri. Hikmahnya hidup adalah perjuangan. Setiap ujian menguatkan iman. Kalau sampean yakin, iman sampean akan bertambah. Tapi ketika sampean pesimis, sampean imannya akan berkurang. Selanjutnya Allah selalu memberi petunjuk. Oke, ingat, Allah itu selalu memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang mau berusaha, ya. Harus berusaha dulu. Pesan moralnya, jangan menyerah dalam kesulitan, nggak boleh menyerah, nggak boleh gampang menyerah ya, harus optimis dan semangat. Pilih jalan kebaikan, diingat-ingat. Jadilah pribadi yang optimis. Oke, sudah, terima kasih. Selanjutnya akan saya beri soal, dan ini dikerjakan per kelompok ya. Itu kita menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10 dan bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap sabar dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah saya bentuk model studi kasus. Oke. Untuk kelompoknya kita bagi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Bentar, ini soalnya. Oke. Ini nanti ada yang maju presentasi ya, maju membacakan ayat pilihan. Di situ sudah ada pilihan-pilihan ayatnya per kelompok. Kita membahas Al-Balad 1-10. Sudah saya bagi 3 ayatnya. Jadi per kelompok nanti maju, ada yang membacakan ayatnya dan ada yang membacakan hasil analisisnya. Silahkan dikerjakan. Ya, ini nama kelompoknya ditulis dulu. Jawabannya ya, tinggal ditulis. Ini nanti yang maju, sampai maju ayat berapa? Ya, sambil dibaca. Yang mau maju disimak. Arabnya ini toh sesuai ini ayat 5-7. Berarti yang mana ayat 5-7? Ini ya. Pilihannya enggak toh. Kan saya bagi 3. Ya, ini ayatnya 5-7. Iya. Kan jawabannya ini tinggal yang ini. Sudah bisa. Ini ayatnya dapat ayat berapa? Ayat ini 1-3. Berarti latihan yang ayat 1-3. Yang mau maju membaca, yang lain mengerjakan yang analisis.
Bisa. Tuh, sambil dibaca. Sudah. Yang ini apa? Ini ada di situ semua jawabannya. Nanti ini bacanya gantian nggak apa-apa. Kamu yang penting nanti yang ada yang baca toh. Nanti bawa LKS bacanya. Yang gantinya sing Apa? sing diganti macamnya Enggak, yang gantian. Yang gantian yang ini toh. Kalau yang ini tetap satu orang yang baca. Kan cuma 3 ayat toh. Terus ini nanti bisa gantian majunya, bacanya. Oke, sudah dari lembar pertama. Sudah semua? Oke, kita presentasi ya, maju satu kelompok perwakilan 2 anak. Yang pertama kelompok 1, ayo dimulai dari kelompok 1, silahkan maju. Ya, di situ madep ke depan. Dibaca dulu dapat ayat berapa? 1 sampai 3, dibaca dulu. Oke. Selanjutnya dilanjut. Ini kasus pertama, Ahmad adalah seorang siswa yang rajin, namun nilai ulangan matematikanya menurun meskipun ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Balad ayat 4. Ya, terus pertanyaan kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan Ahmad agar tetap sabar dan optimis? Terus belajar dan memperbaiki cara belajarnya, meminta bantuan guru atau teman, berdoa dan yang berusaha tidak menjadi. Oke, selanjutnya menganalisis ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 dulu. Allah bersumpah dengan kata Mekah Al-Balad, umat yang manusia dan berbicara perjuangan juga ini menegaskan pentingnya pesan yang akan disampaikan disebutkannya Muhammad sebagai penduduk kota tersebut menunjukkan kemuliaan manusia dan tanggung jawab besar dalam menjalani kehidupan. Sudah? Selanjutnya maknanya? Allah mengingatkan bahwa kehidupan manusia memiliki niat berbuat dan tanggung jawab moral. Oke, selanjutnya ayat 4, hakikat kehidupan manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kesulitan, perjuangan, dan ujian adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Oke, jadi maknanya apa? Manusia harus memiliki sikap sabar karena kesulitan adalah kehendak Allah dan sarana pembentukan karakter. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silahkan maju. Ayatnya dibaca dulu. Dapat ayat berapa? 5 sampai 7. Ya, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 saya biro alaihi yaqulu ahlaktu malan wa ayat 1 lam yarudu ahad. Oke, studi kasusnya apa? Nilai sabar dan optimis yang terlihat pada diri Siti. 1. Sabar menghadapi kondisi ekonomi keluarga, optimis terhadap masa depan dengan tetap belajar dan bercita-cita tinggi. Terus ada lagi? Sudah 2 tok. Terus selanjutnya pesannya apa? Manusia diciptakan dalam keadaan bersusah payah, tetapi harus tetap berusaha memilih jalan kebaikan dan tidak menyerah. Oke. Selanjutnya hasil analisis ayatnya. Ayat-ayat ini menggambarkan manusia yang merasa tidak ada yang mampu mengalahkannya, bersedia dari maka semua kemampuan dan kehendak berasal dari Allah. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan. Silahkan duduk.
Selanjutnya terakhir kelompok 3. Silakan maju, Mbak. Ya, dibaca dulu ayatnya. Oke. Studi kasusnya apa ini? Tentang Rudi ya. Sering mendapat tugas lebih banyak. Pertanyaannya, bagaimana sikap sabar yang seharusnya dilakukan Rudi? Sikap sabar yang seharusnya dilakukan Rudi adalah Ya. menahan emosi dan tidak mengeluh, tetap bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya, bentuk sikap optimis. Bentuk sikap optimis yang bisa diterapkan Rudi adalah mengajak anggota kelompok bekerja sama dengan baik, yakin bahwa kerja kerasnya akan membawa hasil yang baik. Oke, selanjutnya hasil analisis ayatnya. Ayat 8 dan sampai 9. Allah menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. yang nomor 8, ayat 8 dulu. Allah menyebutkan nikmatnya. Allah menyebutkan nikmatnya berupa dua mata atau penglihatannya, lidah dan dua bibir. Oke, terus semua nikmat ini Semua nikmat ini adalah alat untuk bersyukur, berkomunikasi, dan berbuat kebaikan. Oke, selanjutnya maknanya. Manusia memiliki potensi untuk memilih perbuatan baik, sehingga harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terakhir ayat 10. Allah menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia diberi kebebasan memilih, namun tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Sudah? Pon. Iya, maknanya. Sikap optimis lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu memberi petunjuk bagi orang yang mau berusaha. Oke, beri tepuk tangan. Nah, dikumpulkan. Kelompok 1. Oke. Jadi setelah diskusi tadi, Allah itu menciptakan manusia berada dalam susah payah ya. Ayat-ayat awal Al-Balad menekankan bahwa kehidupan dunia penuh dengan beban, ujian, dan kesulitan. Jadi di sini kan temanya tadi terhapus kesalahanku itu berkaitan dengan bagaimana manusia bersabar dan tidak berputus asa di tengah kesulitan tersebut. Kesabaran dalam menanggung beban hidup seperti kemiskinan atau cobaan adalah bentuk penghapusan dosa atau namanya kafaroh. Selanjutnya ada kesombongan versus ketergantungan pada Allah atau ketergantungan pada Allah ya. Ayat 5 sampai ayat 7. Di sini ayatnya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Seringkali manusia berbuat salah karena sombong dan merasa berkuasa atas harta dan dirinya. Jadi kita itu nggak ada kuasa atas diri kita sendiri. Bahkan ruh di dalam tubuh kita ini dipinjami, bukan punya kita. Dipinjami sama siapa? Dipinjami sama Allah. Dia Maha Pengampun, berarti Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk sadar akan kelemahannya dan kembali kepadanya atau bertaubat dari kesombongan tersebut. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Ketika kita mati pun kita cuma berbekalkan kain kafan yang menyelimuti tubuh. Allah itu Maha Pengampun, jadi setiap kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta ampun.
Dua jalan pilihan untuk diampuni. Ayat 8 sampai 10. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah serta sepasang bibir? Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tadi yang disampaikan ini kelompok 3 ya tadi. Jadi ada lidah, ada mata, ada bibir, itu adalah nikmat untuk bersyukur ya, alat untuk bersyukur, berkomunikasi dan berbuat kebaikan. Coba kalau kalian melihat orang yang lahir dalam keadaan disabilitas, misalnya tunanetra tidak bisa tunanetra itu apa? Tidak bisa melihat. Terus ada yang tunawicara, kalau tunawicara tidak bisa berbicara. Ada yang tunarungu, nah itu mereka masih bisa berkomunikasi. Walaupun kadang dari kita yang merasa normal ini, kita itu seringkali merasa lebih baik hanya karena apa? Oh, aku bisa melihat pakai dua mata kok, aku bisa melihat aku bisa mendengar pakai dua telinga, aku bisa bicara lewat mulutku. Itu kadang kita itu merasa lebih baik daripada mereka yang punya kekurangan, yang padahal itu juga suatu kelebihan. Coba sampean sekarang bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, tapi sampean bisa nggak pakai bahasa isyarat? Oke, itu termasuk salah satu kelemahan kita ya. Jadi kita sering ngomong, dia itu nggak bisa bicara. Nah, tapi kita nggak tahu kalau dia itu bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Yang bahkan kita sendiri pun yang ngomong kalau kita ini normal, itu kita nggak bisa. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau belajar. Selanjutnya kita tetap harus bersyukur ya. Jadi selanjutnya bukankah Allah memberikan manusia sarana mata, lidah, dan petunjuk untuk memilih antara jalan kebaikan dan kejahatan. Nah, ketika kalian semua diberi anggota tubuh yang lengkap tanpa kurang satu apapun, itu sampean harus pinter-pinter milih apa? Milih jalan yang baik sama jalan yang buruk. Kok kalian sekarang masih diarahkan sama orang tua, itu masih harus bersyukur karena ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan. Sampean kalau diingatkan jangan gini sama ibu atau bapak, ngapain sih bu, kok ikut campur, jangan kayak gitu. Orang tua itu selalu mau yang terbaik untuk anaknya ya. Kesimpulannya, Quran surat Al-Balad mendidik manusia bahwa hidup ini susah. Hidup ini susah atau mudah? Susah. Namun Allah memberikan dua jalan, baik atau buruk, dengan memilih jalan ketaatan. Kalau ketaatan itu cenderung jalannya sulit. Kayak kalau kita mendaki gunung, itu jalannya sulit ya. Di tengah kesulitan, manusia menunjukkan ketundukan. Sehingga Allah yang Maha Pengampun akan menghapus kesalahan mereka. Oke. Jadi sabar dan optimis itu adalah modal utama untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Oke. Kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan doa. Ayo silakan dipimpin doanya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.